Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini saya mau bikin 5 varian kue kacang yang bahannya tuh simple banget. Cara bikinnya juga gampang banget, nggak pakai mixer. Kalau misalkan teman-teman nggak punya oven juga bisa banget, kita pakai teflon aja. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai habis karena kuenya itu cantik-cantik banget. Dan ini tuh sebenarnya kue kacang jadul, tapi bisa jadi kue kacang yang cantik dan pastinya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jadi cocok untuk ide usaha. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Oke, nanti kita akan bikin di sini yang tertera adalah satu resep. Nanti kita akan bikin 2 resep dan akan jadi sebanyak ini ya. Jadi ini adalah 3 toples lebih dikit. Ini jadi 5 varian kue yang cantik-cantik. Oke, yuk cus kita bikin aja langsung kuenya. Jadi untuk satu resep kita akan sangrai dulu 150 gram kacang tanah yang kupas. Kalau misalkan teman-teman gak ada kacang tanah yang udah dikupas seperti ini, boleh pakai kacang tanah yang biasa. Nanti boleh dikupas setelah matang ataupun gak usah dikupas juga gak masalah. Tapi kalau misalkan gak dikupas pasti warnanya akan lebih coklat. Kemudian kita siapkan 90 gram gula halus dan kita akan pakai kocokan seperti ini aja. Ini adalah mixer yang saya pakai. Ini kocokannya aja. Kemudian kita tambahkan 150 ml minyak goreng. Ini kita aduk-aduk biasa. Kemudian tambahkan juga vanilla essence. Ini saya pakai vanilla essence yang aroma butter. Kemudian tambahkan juga garam. Ini penting banget supaya rasanya balance. Jadi ada gurih-gurihnya, ada manisnya gitu. Rasanya nanti lebih enak. Jangan sampai di skip ya untuk garamnya. Kemudian kita tambahkan kacang tadi yang kita sangrai tadi. Sudah kita blender sampai halus. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga 1 butir kuning telur. Ini kita aduk rata aja asal tercampur. Jadi ini tuh simple banget cara bikinnya, nggak ribet-ribet, nggak capek. Dan jadinya itu enak banget kuenya. Nah kemudian kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini saya pakai mix dari kunci biru dan segitiga biru. Jadi 100 gram tepung segitiga biru ditambah dengan 100 gram tepung kunci biru. Dan setelah mulai tercampur seperti ini, kita bisa ganti aduk-aduk pakai tangan aja. Jadi tekstur adonannya adalah seperti ini. Kita aduk-aduk pakai tangan supaya lebih tercampur rata. Nggak usah terlalu lama. Pokoknya asal tercampur aja. Dan jika udah, kita akan siapin plastik seperti ini. Ini kita potong bagian 2 ujungnya, jadi kita bisa buka seperti ini. Kita akan pakai untuk menggilas adonan. Jadi ambil beberapa adonan secukupnya aja. Kemudian ini kita tutup dengan bagian samping satunya dan kita gilas dengan rolling pin atau gelas atau botol. Terserah teman-teman adanya apa yang ada di rumah. Ini kita gilas, kita pipihkan setebal sekitar 1 cm. Bisa dirapikan bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian jika udah, ini bisa kita balik. Kemudian kita buka dan kita balik lagi dan kita buka lagi. Bagian yang halus dia di permukaan yang bagian atas ya teman-teman. Tujuannya kita balik-balik adalah supaya gampang ketika melepasnya dari plastik ya. Kita bisa gunakan cetakan seperti ini dan juga seperti ini. Bebas aja untuk cetakannya. Nah ini akan kita bikin yang bulatan-bulatan dulu. Ini bisa dicetakin dulu seperti ini sampai selesai baru diambilin, atau bisa juga langsung satu dicetak diambil. Seperti itu ya, lakukan ini sampai selesai. Nah seperti ini ya, ini tuh simple banget bentuknya, tapi kita bisa hias nanti dengan topping yang cantik. Jadinya akhirnya akan lebih cantik. Kita oles bagian atas dengan 1 buah kuning telur yang sudah campur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh susu kental manis.
Jadi ini tadi saya bikinnya adalah satu resep ya teman-teman. Untuk satu video ini tadi, untuk 5 macam kue kering saya pakai 2 resep. Nah ini kita pakai teflon aja. Setelah selesai dipoles dengan kuning telur, kita akan taburkan wijen dan juga almond slice. Kalau misalkan teman-teman mau pakai oven juga bisa. Ini nanti karena kita pakai teflon, itu nanti gunakan api lilin aja selama sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, ini kita gunakan kompor, nyalakan dulu di api kecil sedang, kemudian setelah sekitar 3 menit baru kemudian kita pakai api lilin dan kita tutup. Tunggu selama 15 sampai 20 menit. Kalau kita menggunakan oven, kita bisa panggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama lebih kurang 25 menit. Seperti ini hasilnya setelah sekitar 15 sampai 20 menit. Dia tuh cantik sekali matangnya. Pokoknya apinya jangan besar-besar ya kalau misalkan kita panggang dengan teflon. Nah, ini kita singkirkan dulu, kemudian kita bikin bentukan yang kedua. Jadi di sini pakai cetakan seperti ini. Ini kita cetak. Sebenarnya kue kacang ini bisa dicetak dengan berbagai macam bentuk ya teman-teman. Nanti tinggal di topping, itu nanti akan jadi varian yang berbeda dan tentunya bisa menjadi nilai tambah karena lebih cantik. Nah, ini kita tinggal tekan-tekan aja bagian atasnya. Nah, kemudian ini bisa ditekan-tekan bagian tengahnya. Kalau misalkan nggak pun nggak apa-apa ya. Ini nanti akan saya kasih topping separuh dari kacang tanah biasa itu yang udah dikupas. Masih mentah, nanti waktu saya kasih topping, kemudian ini kita kasih dulu olesan kuning telur. Kemudian kita kasih separuh dari kacang tanah biasa yang udah dikupas. Nah, untuk polesannya lebih cantik kalau misalkan teman-teman pakai kuning telur yang pakai omega. Dan seperti ini hasilnya kue kacang kedua kita yang udah jadi, cantik kan? Nah, setelah ini akan kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke bentukan yang ketiga. Jadi di sini saya pakai cetakan bulan sabit seperti ini. Kemudian taruh di teflon. Oh iya, untuk video ini saya pakai yang pakai teflon dan juga pakai loyang ya teman-teman, karena kalau misalkan pakai teflon semua itu agak lama kalau bikin sebanyak ini. Jadi nanti sebagian akan kita matangkan dengan oven ya, biar lebih cepat. Nah, jika udah selesai kita tata di sini, kita bisa topping. Oles dulu dengan kuning telur seperti ini. Ini sebagian saya taruh di oven. Nanti kita hiasi dengan kacang mede separuh aja. Kemudian kita oles lagi kacang medenya dengan kuning telur juga supaya nanti tampilannya lebih cantik dan lebih berkilau. Jika udah, kita bisa panggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama 25 menit di oven, atau kalau misalkan kita pakai teflon sekitar 15 sampai 20 menit aja. Seperti ini hasilnya kalau misalkan kita pakai teflon. Dan kemudian yang bentukan ketiga kita juga pakai bentukan bunga tadi, tapi akan kita topping dengan wijen hitam dan juga wijen putih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini akan kita oven. Lanjut, kita akan bikin untuk resep yang kelima. Jadi yang kelima ini kita tinggal tambahkan aja choco chips yang kecil, yang mini choco chips. Kemudian ini kita aduk-aduk rata. Kemudian ini tinggal kita cetak aja, kita gilas dulu.
sampai ketebalan yang diinginkan atau sekitar 8 mm sampai 1 cm ya teman-teman. Ini saya bikin bulat-bulat seperti ini aja. Dan jika udah, ini nanti akan kita panggang juga biar cepet ini. Kalau misalkan teman-teman pakai teflon, caranya sama seperti tadi ya. Nah, setelah matang, hasilnya adalah seperti ini dan seperti ini yang pakai teflon tadi. Dan selesai deh kue kita kali ini, sudah jadi semuanya. Rasanya enak, gurih banget. Rasa kacangnya itu terasa banget. Pokoknya recommended ya teman-teman. Jangan lupa nanti setelah kuenya dingin langsung dimasukin ke dalam toples supaya rasanya tetap renyah. Dan ini dia hasilnya kue kacang kita yang sudah jadi. Untuk 2 resep saya bisa dapatkan 3 toples lebih kue kering. Tapi ini tadi kan kita bikin jadi 5 varian ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, cantik-cantik banget. Dan ini tuh rasanya enak banget. Jangan lupa ketika kita memasukkan ke dalam toples harus sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman, supaya kue kita nanti lebih awet. Karena kalau misalkan masih agak hangat dimasukin toples dan langsung ditutup, hasilnya kue kita akan lebih mudah jamuran nantinya, jadi nggak bisa tahan lama. Oke, gimana, tertarik untuk bikin kue kacang ini? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Masak Enak Yuk. Sampai jumpa di video-video Masak Enak Yuk selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.